Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia Allah yang banyak sekali kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. InsyaAllah salat isya berjamaah. Kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian malam hari ini meneruskan kajian 1 bulan yang telah lalu tentang doa-doa para rasul, doa-doa para nabi yang tercantum di dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah sampai kepada doanya Nabi Musa. Populer doa Nabi Musa di dalam Al-Quran. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, Rabbis shrahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lantaskan apa yang keluar dari mulutku, yafqahu qawli, sehingga orang paham dengan apa yang kuucapkan. Melihat doanya nih, berarti Nabi Musa itu ada sesuatu yang Allah timpakan, di antaranya tidak jelas dalam pembicaraan, tidak jelas dalam berpendar. Seorang Rasul yang sejak kecil, tapi bukan dari lahir. Kenapa Nabi Musa tidak jelas dalam berbicara? Karena pada saat Fir'aun mau membunuhnya, menurut dalam tafsir, Fir'aun mau membunuhnya karena Nabi Musa menarik jenggotnya, dihangusnya jenggotnya. Nang menarik nih kekanakan. Kekanakannya diharago oleh bini. Kekanakan nang lolos. Fir'aun kan sudah mengumumkan, apabila ada anak lahir bunuh, anak lahir bunuh, anak lahir bunuh. Asal anak laki-laki. Karena ramalannya, anak itu nanti yang akan menjatuhkan Fir'aun. Taunya anak laki-laki itu jatuh ke tangan istrinya Fir'aun. Memang Nabi Musa lah yang menjadikan asbab Fir'aun itu terbunuh di dalam Laut Merah, tenggelam. Lagi kecil ditariknya janggutnya. Fir'aun marah, ujar Fir'aun, ini dibunuh aja sudah anaknya. Ujar nang bini, ini kan kekanakan. Lain nang menarik janggut pian tu orang tua. Aja pian sangit, ini kekanakan. Nya kada bakal. Aku akan tes, kata Fir'aun. Inya bakal atau tidak. Bagaimana mentesnya? Di depannya ditaruh bara api, dan di depannya menurut riwayat ditaruh makanan. Jadi ada makanan, ada bara api. Naluri orang tua maupun kekanakan apabila lihat makanan itu kepingin. Harusnya Nabi Musa mau ambil ke makanan. Ada yang mengatakan kurma. Tapi tangan dialihkan oleh malaikat. Memegang bara api dan di mamahnya bara api itu. Sehingga
cadel pembicaraannya, tadi jelas pembicaraannya. Maka dari lewat bicara beliau menyampaikan dakwah. Maka terkenal Nabi Musa itu dakwahnya kan tetapi jelas menyampaikan. Beliau selalu didampingi oleh saudara laki-lakinya. Juga Nabi, namanya Nabi Harun. Nabi Harun ini bagus pembicaraannya. Jadi juru bicara di antara dua orang Rasul ini Nabi Harun. Termasuk hendak mendakwahi Fir'aun itu lewat Nabi Harun. Allah katakan waqulu, katakan oleh kalian berdua layyinah, dengan perkataan yang lembut. Biar nang didakwahi Fir'aun jangan pakai kasaran. Pujar Allah Ta'ala. Jangan pakai lembut saja berjalan. Jadi di antara doa Nabi Musa ini bagus diamalkan, banyak diamalkan. Orang Bahari mengamalkannya itu apabila berpindah kata tapi lancar, mengaji suruhnya membaca itu. Padahal itu bagian daripada Al-Quran. Nah, dalam beberapa majelis, doa ini diandak di mukaddimah kajian. Kenapa jadi ditaruh di mukaddimah kajian? Biar disampaikan itu dapat dipahami. Kan ini adalah doa. Ini adalah doa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian doa yang berikutnya adalah doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman yang disampaikan dalam surah An-Naml ayat 191. Surah An-Naml. An-Naml ini semut artinya. Jadi hewan tuh yang menjadi nama surah Al-Quran semut, An-Nahl, lebah, kemudian Al-Baqarah, sapi betina. Itu nama-nama surah. Ada juga pang nama surah tuh nang orang buruk, orang kada bagus. Kayak siapa? Al-Lahab umpamanya. Surah Al-Lahab itu ceritanya cerita Abu Lahab. Dalam surah An-Naml Allah mengabadikan doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Hatta idza atau ala wadin namal qalatin namlah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati hatta sehingga atau mereka datang kepada wadin namal, lembah lubang tempat bersembunyinya semut. Kemudian qalatin namlah, berkata namlah. Kalau namal itu semutnya laki-laki secara umum. Tapi rajanya di sini Allah sebutkan qalatin namlah. Qalat namlah. Namlah itu artinya bukan raja tapi ratu. Jadi semut itu pemimpinnya bebinian. Ratu semut. Pada saat Nabi Sulaiman sudah hendak melewati barisan-barisan semut, apalagi musim penghujan, semut menyeberang jalan, nah rajin biasanya. Mun di aspal bagus nih kan datang. Di jalanan-jalanan yang pina ada beceknya, semut berbaris jalan semut. Berkata ratunya semut, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Para semut, masuk cepat ke lubang-lubang kalian. Masuk ke dalam lubang. Nabi Sulaiman, raja kita, hendak lewat di sini dengan pasukan berkuda. Jadi, lamun kalian kada masuk, kalian akan terinjak. Kalian akan terinjak dan nang menginjak ini kada tahu. Nang menginjaknya kada tahu. Maka atas pemikiran agar rakyatnya itu selamat, sekalipun dari seekor semut betina, maka Allah abadikan cerita semut itu. Dan bahkan ada dalam Al-Quran surah semut namanya. Ada dalam Al-Quran surah semut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semut adalah termasuk binatang yang dilarang.
untuk dibunuh. Jadi semut, lebah itu dilarang untuk dibunuh. Jangan dibunuh. Ada 5 binatang yang dilarang untuk dibunuh. Di antaranya semut, lebah, kalau tidak salah katak, kodok. Hati-hati jawab unjunannya lah. Biasanya dikaitnya, dikait kodoknya. Tapi hari ini ada orang menjual kodok palsu apa berat lah. Ada kodok palsu dijual, kayak kodok bujur. Ujar Nabi jangan dibunuh, karena itu kada berbahaya. Ada binatang yang Nabi suruh bunuh. Di antaranya burung gagak, tikus termasuk, ular, apalagi ada beberapa hewan. Nang apabila bertemuan tuh bagus dibunuh. Kemudian pada saat ratu semut itu berkata, udkhuli masakinakum, masuk kalian hulu masakinakum, masuk kalian ke dalam lubang, cepat masuk, cepat masuk. Kemudian takut kalian akan diinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman dan tentaranya. Sementara beliau kada tahu, terinjak kalian dan kalian mati. Nabi Sulaiman ini ternyata mendengar. Semut ini mendengar pemimpinnya menyuruh cepat masukkan, mendengar dialog seorang pemimpin wanita semut kepada rakyatnya, mengajak untuk masuk ke dalam lubang, fatabassama dhahika. Maka Nabi Sulaiman itu tersenyum, bahkan sampai kepada kalimat dhahika. Dhahika itu kan ada senyum lagi, tertawa. Terkekeh-kekeh Nabi Sulaiman mendengar ada seorang ratu, cepat masukkan kalau binatang jajak Nabi Sulaiman. Min qauliha, kemudian dari Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa dari ucapannya ratu semut itu. Waqala, dan Nabi Sulaiman berdoa. Ini doa Nabi Sulaiman tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Luar biasa Pak doa ini. Tuhanku, ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka, jadikan hamba ini bisa mensyukuri nikmat-Mu. Jadikan hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Kita harus setiap hari juga mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat itu kada terhitung banyaknya. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, penuh dengan banyaknya nikmat Allah. Dan sebagai tanda syukur kita, daripada nikmat Allah itu, kita melaksanakan perintah Allah. Apalah akuna abdan syakura, kata Nabi SAW. Pada saat istrinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, qad ghafartu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, dosa pian itu diampuni nang terdahulu dan nang akan datang. Maksudnya apa? Pian itu kada saling dosaan lagi. Ujar Bunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi. Kenapa Aisyah berkata seperti itu? Karena dia memperhatikan Nabi dalam berdiri lama sekali dalam sholat malam. Sholat malamnya berdiri saling lawasan. Berdiri saling lawasan. Dan itu dilakukan Nabi tiap malam. Artinya, sholat malam Nabi itu bukan banyak rakaatnya. Seperti ada yang katakan, Nabi sholatnya sampai 1000 rakaat setiap malam. Sungguh ini berita yang nyata ke rambutnya. Nyata ke rambutnya. Nabi bukan banyak rakaatnya, tapi Nabi panjang ayat yang dibaca. Bayangkan Al-Baqarah itu dalam sholat malam, kata Ibnu Abbas, dilaksanakan dalam 1 rakaat sholat. Al-Baqarah itu berapa juz? 2 juz setengah. Hampir 3 juz, Pak. Hampir 3 juz. Kami mengalami di waktu sholat gerhana tadi. Sholat gerhana di Madinah jam 9. Ba'da Isya langsung sholat gerhana. Kalau di sini jam 2 malam lah.
Ulun mantau jadwal di sini jam 2 malam. Rumaja ulun maka sholat gerhana di Banjar, tenyaman sedikit, panjang-panjang, ti kada panjang benar. Ini hampir setengah jam sarakaat. Hampir setengah jam sarakaat. Luar biasa Pak. Untung ulun tuh sudah bersiap-siap berdahulu, ada kursi di belakang. Jadi apabila kada kawal lagi, pak duduk sudah, nyata duduk. Hampir setengah 28 menit. 28 menit itu pada rakaat pertama. Maka sholat gerhana itu 2 rakaat tapi 4 kali. 4 kali kan? Fatihah lawan ayatnya. Rakaat pertama Fatihah ayat. Ruku. Kemudian i'tidal. Fatihah lagi, ayat lagi. Jadi nang rukunya 2 dalam 1 rakaat itu hanya sholat gerhana. Kalau sujudnya 2 kita tiap rakaat kan sholat wajib tetap sujudnya 2. Jadi dalam 1 rakaat dihitung 2 rakaat. Dalam 2 rakaat itu dihitung 4 rakaat. Ayatnya panjang-panjang. Tasbihnya lawas. Subhan Rabbil Azim. Subhan Rabbil Azim. Kada kehitungan lagi. 20 rasanya sudah lebih juga sudah pada 20. Kada bangkit-bangkit. Kada bangkit-bangkit. Nah, tapi tenang. Nang kayak Idul Fitri, Pak. Kayak Idul Adha. Sampai ke jalan-jalan. Sampai ke jalan-jalan. Ulun keingatan pernah menemui itu beberapa tahun yang lewat pada malam nisfu Sa'ban. Kami hendak bulikan ke Martapura. Dan mati karena habis maghrib langsung berangkat. Kedua ini lewat kota. Jadi lewat Sungai Tabuk, Sungai Lulut sampai ke Martapura. Ternyata makin kada lewat situ, Pak. Masjid-masjid di pinggir jalan, jamaah nisfu Sa'bannya sampai ke jalan. Jadi hendak maantas dikira belakas, belambat jadinya. Tapi kalau di Madinah sholat gerhana. Sholat nisfu Sa'ban kan gak ada di sana. Di sholat gerhana luar biasa. Nah, Bapak hadirin, dan kita pun bersyukur hari ini. Nang umur 60-an ya ingat-ingat bahari di kampung di Benua. Apabila gerhana terjadi adalah bersolatan. Kadada. Ke kebun binatang ya. Ke kebun rambutan. Ke kebun rambutan. Rinjing dijadikan di kepala. Bawa pentungan, catuknya pohon rambutan selangsan. Bebuahan lah kasih hari dah kiamat. Jahiliyahnya bahari itu. Jahiliyah. Jadi gerhana itu bedakan hari anda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru terjadi gerhana itu mengetuk pintu rumah-rumah sahabatnya. Keluaran, datangan ke masjid, laksanakan sholat gerhana. Karena ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi ibadah itu adalah bentuk kesyukuran. Seperti doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua hamba. Siapa orang tua Nabi Sulaiman? Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam ayah Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Daud ayahnya Nabi Sulaiman anaknya Nabi. Nang kaya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak 2, kedua-duanya Nabi. Ishak dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Ismail dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar. Ini keimanannya luar biasa, 3 sosok hamba Allah ini. Diuji oleh Allah dengan ujian yang kada tanggung-tanggung. Inni arabil manami anni an azbahuka pandur mada tara. Anakku, ayah bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Waktu itu anak satu-satunya. Nabi Ishak belum lahir. Baru Nabi Ismail. Nabi Ismail itu lebih tua. Sekalipun Nabi Ismail itu lahir daripada istri kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ismail istri kedua Hajar.
melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ismail sudah pandai bermain. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menyembelih anaknya dalam mimpi. Dan ini harus dikemukakan, karena harus persetujuan. Abah hendak membunuh, anak siap pada dibunuh. Panzur madza taro, anakku pikirkan Pak, mimpi abah tuh kayak Pak. Ini aro fil manami anni an azbahuka panzur madza taro. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif al matukmar. Ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mungkin kita akan menemukan sampai hari kiamat, Pak, keteguhan dua hamba Allah ini. Iman. Nabi Ibrahim rela pecangan memotong leher anak. Nabi Ismail rela dijadikan korban karena itu perintah Allah Ta'ala. Dan ternyata ini titik pertama ibadah korban. Kalau Bang Nabi Ibrahim dapat bocoran, aja Ibrahim pura-pura menyembelih anaknya nanti diganti. Kada tahu bocoran itu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail makinnya kada tahu. Apabila sudah ayahku membunuhku, mati aku selesai. Tapi perintah Allah sudah terlaksana. Ini kuatnya iman tuh Bapak-bapak. Kuatnya iman. Dan ini titik pertama perintah ibadah kurban. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan Allah menggantikan Nabi Ibrahim itu dengan seekor kambing yang besar. Kambing besar. Maka dari waktu itu perintah berkorban itu kambing. Dan hewan sejenis berkaki 4 seperti sapi, seperti kerbau, seperti unta. Menminjangan Pak, kada masuk. Karena minjangan binatang liar sekalipun halal. Jadi kambing, Nabi berkorban kabsyaini, dua ekor kambing. Amlahaini, 2 ekor kambing yang tebal bulunya dan bertanduk. Diganti kepada Nabi Ismail kambing itu. Dan jadilah mulai hari ini sampai hari ini korban itu dengan hewan. Coba maka kada diganti. Kebuliangan saben tahun kita. Mbak datang musim berkorban, anaknya nomor berapa pulangkah nih? Kan kayak itu. Tapi Allah Maha Adil, Bapak-bapak. Allah menguji iman 2 orang hambanya yang mulia itu. Nah, kemudian Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Yang berikutnya doa Nabi Yunus. Nabi Yunus itu termasuk 25 rasul. Yang populer ceritanya apa? Seorang rasul yang ujiannya sangat berat. Apa ujiannya? Ditelan oleh ikan. Kayak apa peristiwanya ditelan oleh ikan? Pada saat Nabi Yunus mulai kecewa dengan kaumnya yang didakwahi selalu membantah, selalu mengejek, selalu menentang. Akhirnya Nabi Yunus putus asa. Dia tinggalkan kaumnya itu. Setelah dia tinggalkan kaumnya, dia tinggalkan keluar dari wilayah yang dia tinggal dengan naik apa? Naik kapal laut. Naik kapal laut. Di tengah laut, kapal itu oleng. Berarti menandakan kelebihan muatan. Maka oleh apa itu? Nang tukang setir itu kapten kapal kan? Nakoda, instruksi ada salah satu yang dibuang. Salah satu penumpang ada salah satu yang dicemplungkan ke dalam laut. Tapi semuanya kadang bersedianya. Maka diundi siapa yang masuk namanya dicemplungkan ke dalam laut. Dan undiannya adil. Amun di wadah kita tuh kadang-kadang undiannya kada adil. 30 kertas digulung, ngaraninya semuaan.
Berarti digugurakan tuh artinya ini kan ada semua nama-nama yang ada dalam kapal dimasukkan kemudian diundi. Gugur pertama Nabi Yunus. Diyakini undian kedua, ternyata gugur kedua Nabi Yunus. 3 kali diundi, Nabi Yunus namanya keluar. Allah rupanya ingin menguji pada saat dia tidak sabar dalam dakwah. Pada saat dia mulai meninggalkan kaumnya. Begitu dilemparkan ke dalam laut, bersambut, masuk ke dalam perut ikan, ditelan oleh ikan. Di dalam perut ikan ada kesibukan Nabi Yunus. Kesibukannya Allah sebutkan. Laula minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jika dia tidak sibuk bertasbih dalam perut ikan, maka Allah akan bangkitkan Nabi Yunus itu karena hari kiamat hanya keluar daripada perut ikan. Semua keputusan Allah itu yang terbaik. Semua keputusan Allah itu penuh dengan apa? Penuh dengan misteri kadang-kadang. Kadang kau mikirkan kita. Nangaran ditalan iwak tuh paling sehari meninggal dalam perut ikan. Ini Nabi Yunus bertahan 40 hari dalam perut ikan. Dan Allah Ta'ala katakan jika dia tidak bertasbih, maka apa? Maka akan dibangkitkan Nabi Yunus itu pada saat apa? Pada saat hari kiamat. Pada saat hari kiamat kan hanya dibangkitkan. Tapi dia bertasbih. Tasbih Nabi Yunus ini yang Allah abadikan sebagai sebuah doa di dalam Al-Quran. Apa di antara tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, da'watu Zinnun, doanya Zinnun, gelar Nabi Yunus itu Zinnun. Idza da'ahu, apabila orang membacanya, wa huwa fi ijadahu, apa pada saat dia membacanya, wa huwa fi batnil hut, dan dia sedang berada dalam perut ikan, membacanya dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekalipun dalam proses yang panjang menurut para ulama tafsir, 40 hari dalam perut iwak, akhirnya ikannya naik ke tabing dan memuntahkan. Ikannya terdampar ke darat dan memuntahkan Nabi Yunus dalam keadaan lemas. Bayangkan pian 40 hari kadang-kadang dimakan-makan. Sehari puasa aja lucut kadang-kadang. Ini 40 hari. Tapi apa yang dimakan sidin, kata para ulama? Dia memakan zikrullah. Dia berzikir dalam perut ikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا. Ini harapan bagi kita. فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ بِشَيْءٍ قَطٌّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ. Hadis sahih diriwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi Muhammad SAW, ada seorang muslim kita yang berdoa dengan membaca doa Nabi Nuh, dan seorang yang berdoa doa Nabi Yunus. Dia sedang menghadapi satu problem besar. Karena kau dipecahkan. Problem sangat besar. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila menghadapi satu problem yang sangat besar dalam kehidupan, apapun bentuk problemnya, maka bacalah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa kata Rasulullah SAW? Illa stajaballahu lahu. Allah akan mengabulkan. Allah akan melepaskan daripada segala bencana yang sedang mengancam. Allah akan mengeluarkan daripada segala problem yang dia tidak mampu lagi memikirkan. Ini bagus.
Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmizi, Nabi Muhammad SAW berkata, menghadapi segala bentuk masalah, banyak-banyak membaca doa Nabi Yunus. Banyak-banyak membaca doanya Nabi Yunus. Allah akan lepaskan daripada segala bala bencana itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian doa Nabi Zakaria di dalam surah Al-Imran 38. Apa di antara doa Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tuhanku ya Allah, berikan kepada kami dzurriyyatan thayyibah, zuriat yang baik, anak yang bagus. Engkau maha mengabulkan pinta kami. Engkau maha mengabulkan pinta dan doa. Bapak-bapak, tahulah waktu Nabi Zakaria berdoa itu. Coba lihat apa yang beliau katakan. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi saqiya. Ujar Nabi apa? Nabi Zakaria. Rabbi, Tuhanku, inni wahanal azmu minni, sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah. Asa lemah urat biasanya. Asa kada bertenaga. Karena Tuhan. Tulangku telah lemah, wahai Allah Ta'ala. Wasta'alar ra'su syaiba. Kepalaku telah penuh dengan uban. Kepala ulun beruban sudah. Tulang sudah lemah. Itu menandakan apa, Pak? Ujar dokter, faktor U. Faktor U, apa artinya? Faktor usia. Dok, ujar ulun, batis ulunnya dulu lurus. Di waktu umur 50 tahun masih lurus. Hari ini 67 tahun, batis ulun sudah kiri dan kanan. Nah, apa gerak masalahnya? Sebelum dokter mengisahkan, faktornya faktor ya dokter. Faktor usia. Jadi engsel di lutut itu menipis sehingga jadi bulat. Amun basalawar Pak, makanya begal mistarus. Basalawar kata dia bagus lagi. Jadinya. Nah, itu pun langganan lo dokter 2 minggu sekali. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan jalan, dan berobat itu adalah syariat. Berobat itu syariat. Berobat itu diperintahkan. Akan ada obatan, sabar aja, Allah Ta'ala hendak menyembuhkan, sembuh, insya Allah akan sembuh. Jadi boleh kita bersyariat, asal syariat kita itu yang tidak bertentangan dengan syariat juga. Cara kita menempuh pengobatan itu kada bertentangan dengan syariat. Banyak juga pengobatan tuh yang bertentangan dengan syariat, yang meminta kepada apa? Kepada jasa jin, jasa setan dan seterusnya, dengan melalui sihir dan macam sebagainya. Ujar Nabi Zakaria, ya Allah, sekalipun uban ulun sudah hibak, sekalipun tulang ulun sudah lemah, walam akun bidu'aika rabbi saqiya, tapi ulun kada pernah bosan berdoa lawan pian. Kada ada yang mustahil ya Allah. Biar setuha ini kada ada yang mustahil. Maka kada itu aja. Apa ayat yang lain? Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria telah berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Berdoa itu suaranya lembut. Berdoa itu mengucapkan hamdalah, memuji kepada Allah Ta'ala. Berdoa itu dengan apa? Dengan membaca salawat. Berdoa itu meminta dengan lirih, dengan harapan dikabulkan. Dan berdoa itu jangan berbicara dengan pembicaraan yang ketus. Ya Allah, ulunnya berdoa lan pian kabulkan, kadang-kadang ada apa? Ini doa yang paling dibenci, Pak.
Ini dibenci doanya kayak ini. Kadang-kadang ada itu diucapkan santai. Ada apa juga kita namun dimasukkan ke surga alhamdulillah. Hujan amun ke neraka. Asa kada kawa bagiannya. Model dipelintir mahala biulun Allah Ta'ala tenang. Jadi berdoa itu kita minta bujur-bujur dikabulkan. Sekalipun nang dipinta tuh menurut kemungkinan kada mungkin lagi. Tuhan sudah Tuhan. Wa inni khiftul mawali mi warai wa kanat imraati akhira fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, aku takut sepeninggalku kadada yang menyambung estafet kenabian. Wa kanat imraati akhira, tetapi istriku mandul ya Allah. Maksud mandul kata para ulama, istri Nabi Zakaria itu kada datang bulan lagi. Apa tuh istilahnya nang bebinian kada datang bulan lagi? Monopos. Ya lah Pak. Ya. Bini ulun ni kada datang bulan lagi. Secara logika nang datang bulan tiap bulan tuh berapa puluh tahun mahadam belum juga diberi Allah Ta'ala. Apalagi nang kada datang bulan lagi, bininya kada datang bulan lagi, nang laki sudah berjalan kutinjal-kutinjal, rambut bahamburan, tapi ulun hendak minta anak ya Allah. Ulun minta agar diberikan penyambung. Setelah ulun ini ada lagi penyambung. Bapak hadirin rahimakumullah. Yarisuni wa yarisu min ahli Ya'qub waj'alhu rabbi radiyah. Untuk mewarisi dakwahku ya Allah. Untuk mewarisi dakwah ulun. Kirimkan anak yang soleh. Wa yarisu min ahli Ya'qub, dan mewarisi keluarga Ya'qub. Nabi Ya'qub kan di atas Nabi Zakaria. Nabi Ya'qub punya anak Yusuf. Di atas Nabi Ya'qub, Nabi Ishak kalau tidak salah ya. Keturunan itu dari Nabi Ibrahim semua. Jadi Nabi Ibrahim itu turun kepada Nabi Ishak, itu berderet Nabi kaum Bani Israel. Sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ismail, tidak ada yang Nabi. Kecuali terakhir nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabi Ibrahim menyampaikan apa ngarannya tuh? Optimisnya. Optimiskah? Harapannya. Nabi Ibrahim menyampaikan harapannya sekalipun menurut pemikiran akal yang kebiasaan kada mungkin lagi. Tapi dan ulun kada pernah bosan berdoa. Ternyata Allah jawab. Apa jawabannya? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya wa lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, aku berikan kabar gembira kepadamu. Apa kabar gembiranya? Doamu dikabulkan. Bi ghulamin ismuhu Yahya, dengan seorang anak laki-laki yang kau harapkan dan namanya Yahya. Jadi anak Nabi Zakaria itu nang mentasmiyahiakan siapa? Allah Ta'ala. Belum lahir sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Zakaria, kalau kena lahir anakmu namanya Yahya. Aku berikan dengan gulam seorang anak laki-laki. Ismuhu Yahya. Walam naj'allahu min qablu samia. Sebelumnya kamu belum pernah menciptakan serupa sebelum. Aku jar Allah Ta'ala belum pernah menciptakan nang serupa masalah dengan ikam ni wahai Zakaria sebelumnya. Maksudnya apa? Nang laki sudah tua renta, nang bini sudah kada dalam bulan lagi, tapi dapat anak. Lamun laki tua renta, tapi nang bini masih produktif, kada kawalengah juga Pak. Kada kawalengah juga. Apalagi nang bini umur produktif 25, 27, biar nang laki 80-an bisa aja mencipol, Siapa itu nang rambut keriting tuh Pak 80 berapa umurnya? Albar, bininya 27 tahun ke 37 tahun, begendong anak Pak.
Tapi itu mesinnya masih orisinil. Ini mesinnya rusak juga, turun mesin. Allah Ta'ala mengatakan, ini kan pernah aku berikan sebelum ini. Sebelum ini kan. Jadi sejarah kenabian itu, ada nabi yang kada bisi abah, kada bisi mama. Nabi apa? Nabi Adam. Nabi Adam kada ada abahnya, kada ada mamanya. Ada nabi yang kada bisi abah, tapi ada mama. Nabi Isa. Makanya Nabi Isa itu binnya Ibnu Maryam. Anak mamanya nang ngaran Maryam. Kita maaf kita lah, manusia sekarang adalah yang bin ibunya ada pada saat kecelakaan, abah biologisnya kada bertanggung jawab, dan anak itu lahir tanpa sempat ibunya menikah, maka ibunya sebagai bin dari anak itu. Jadi anak itu namanya umpamanya Muhammad, mamanya siapa? Mamanya Aminah, Muhammad bin Aminah. Kenapa? Karena ada lain. Jadi Nabi Adam kada bisi abah, kada bisi mama. Nabi Isa kada bisi abah, tapi bisian mama. Dikucilkan luar biasa. Diungsikan karena apa? Memalukan. Malu. Karena peristiwa Nabi Isa ini mulai zaman bahar itu memalukan. Yang menampungnya siapa? Nabi Zakaria. Karena Maryam bersaudara dengan Nabi Zakaria. Akhirnya Maryam kemana? Ke tempat-tempat yang sepi, jauh dari manusia. Ya, nang bersandar di sebatang pohon kurma, perut lapar melihat buah kurma masak-masak, tapi apa daya, kurma itu harus dinaiki, hanya gugur. Allah Ta'ala katakan dalam surah Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban jania. Maryam, guyang tu pohon kurma. Guyang. Kayak apa? Bebinian data apa? Hendak beranak mengguyang pohon kurma. Dia tepuk pohon kurma itu. Setelah ditepuk oleh Maryam pohon kurma itu, maka berjatuhan kurma-kurma yang masak. Bisa dimakan. Semua apa yang Allah ciptakan itu kada pernah sia-sia. Terakhir belum ingin habis. Ada sebuah cerita seorang berpetualangan. Setelah itu lelah, duduk di sebatang pohon kurma. Di bawah kurma berapa? Nang kayak Maryam tadi. Melihat kurma masak-masak. Hendak mengambil kurma itu kada bisa. Di dalam hatinya berkata, ya Allah, biarnya adilkah adakah? Kenapa biar adil atau adakah? Pohon kurma nang ganal banar ini, buahnya kakak ini nah. Coba, semangka tuh pohonnya lemah lunglai. Buahnya gana-gana. Buahnya saling ganalan, pohonnya merayap. Kurma saling ganalan, pohonnya buahnya halus. Allah menguji supaya imannya jangan terus-menerus sesat, maka ribut angin pada saat itu. Ribut, meniup kurma-kurma yang masak di atas, maka kurma berjatuhan. Persis dia bertelentang dan kurma itu gugur di hidungnya. Sodaqta ya Allah, bujur bian jua, wahai Allah Ta'ala. Coba jika kurma itu ganalnya kayak semangka, hancur muka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.